Ibu, ketemu lagi dengan KDS UPVC. Kali ini kita akan membahas tentang UPVC, produk UPVC bikinan KDS di rumah Pak Junwarda yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, sebelah sini ada pintu garasi nih. Ya, pintu garasi. Yuk kita lihat sebentar pintu garasinya. Nah, ini pintu garasi modelnya 6 daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelnya digeser ya. Geser sampai sana. Tapi untuk detailnya nanti saya akan bikin video selanjutnya ya. Untuk detail pintu garasi ini saya akan bikin satu sesi. Secara detailnya, semua detailnya saya ulas semua tentang pintu garasi. Nah, tapi yang paling penting, pintu garasi bikinan KDS UPVC, standar kuncinya pakai multi point locking seperti ini ya. Jadi harus diangkat nih handle-nya nih. Nah, nanti kunci. Jadi kuncinya dari bawah sampai atas semua langsung rapat. Jadi lebih aman pastinya. Nah, yuk kita masuk ke dalam. Nah, sebelah sini ada pintu kamar mandi. Kamar mandi ini modelnya atasnya kaca es, pakai list regal, lalu bawahnya pakai jalusi. Coba kamera agak dekat sini sebentar, bisa dilihat detailnya ya. Nah, yang dimaksud regal adalah di sini ya. Ini namanya list regal. Kita pasang bukan bagian luar aja, tapi bagian luar dalam kita tempel. Jadi sangat rapi sekali. Bawahnya kita kasih jalusi. Jalusi fungsinya buat apa? Agar ada sirkulasi untuk kamar mandi. Jadi kamar mandi itu tidak akan bau jadinya. Jadi lebih segar terus. Jadi udara segar bisa sirkulasi terus ke kamar mandi. Jadi otomatis pasti lebih sehat. Nah, seperti ini ya kamar mandinya ya. Ini pakai sistem single locking. Kalau single locking tutup gini tinggal kunci aja, selesai. Nah, kita lihat lagi sebelah sana, sebelah sini nih ya. Nah ini ada pintu folding ya, pintu folding seperti ini. Ini pakai list regal juga ya, jadi modelnya sangat manis sekali, jadi kesan klasiknya lebih ketara ya. Seperti biasa pintu folding dari KDS. Nah, jadi sangat ringan sekali ya pintunya, dan sistem kuncinya pun kita selalu pakai sistem interlock flush bolt seperti ini ya. Nah, ini bisa lihat pintu foldingnya konfigurasinya 5, 3, 2. Nah, sebelah sini 3, sebelah sini 2. Ini bisa dilihat Bapak Ibu sangat ringan sekali gesernya. Pintunya sangat tinggi ya. Nah, ini tingginya kurang lebih 3 meter. Nah, bisa dilihat sangat ringan sekali. Dan ini pintunya kita lengkapi dengan list regalnya selalu luar dan dalam. Jadi biar lebih berkesan klasik. Nah, bisa dilihat ini sangat ringan sekali. Nah, Bapak Ibu bisa lihat rel bagian atas ya. Nah, ini bagian atasnya ya. Coba saya tutup dulu sebentar. Lihat bagian atasnya. Ini rel bagian atasnya selalu kita kasih cover. Nah, covernya bisa dilihat seperti ini ya. Jadi sangat rapi sekali seperti ini. Ya, karena KDS UPVC dalam mengerjakan proyeknya, dalam pekerjaan instalasinya selalu memperhatikan hal-hal yang detail ya. Seperti contoh nih, sebelah sini ada profilan nih. Nah, tapi covernya kita bikin agak kita bentuk seperti profilan ya. Kita ikutin profilan. Jadi sangat rapi sekali. Ya, nah itulah KDS UPVC, kita perhatikan semua masalah detail masalah pemasangan dan juga produksinya. Yuk kita lihat lagi yang lain, untuk tipe lain. Kita tutup dulu ya pintunya. Seperti biasa, kunci ke atas, putar anak kuncinya, langsung kunci sampai atas semuanya. Ya, meskipun tinggi tidak usah khawatir, pasti atasnya tetap rapat kena kunci semuanya. Nah, sekarang kita ada posisi di kamar lantai 1. Nah, coba kita masuk ke dalam. Ini ada kamar mandi juga. Nah, kamar mandi Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini standar KDS UPVC kalau tinggi segini, tinggi ke 2,5 meter, selalu pakai engselnya 4. Kita tidak pakai 3. Kenapa kita pakai 4 engsel seperti ini? Karena kita sudah riset semuanya. Jadi untuk tinggi sekian harus pakai engselnya berapa gitu. Jadi kita sudah riset semuanya. Ini untuk agar hasilnya untuk fungsinya pun lebih baik. Jadi durability-nya pemakaiannya pun lebih lama. Nah, ini pintunya sangat baik sekali, manis sekali. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini pakai kaca es, pakai list regal, bawahnya pun pakai jalusi ya. Nah, yang bagus lagi sebelah sini nih. Ibu isi Bu ya, buat ini bikin video jendela Bu. Iya, terus aja ya, ya.
Nah ini ada ya, isi ya Bu. Iya. Baik Ibu. Nah ini ada jendela swing ya. Bapak Ibu bisa lihat jendela swingnya tinggi sekali seperti ini. Nah ini kita lengkapi dengan engsel, lalu pakai windbreak atas bawah. Ya atas pakai windbreak, bawah pun pakai windbreak. Coba di shoot kemari kameranya. Nah ini ada windbreak bawah dan juga ada windbreak di bagian atasnya sebelah sana. Ini fungsinya buat apa? Jadi untuk nahan, misalkan jendela terbuka seperti ini posisi 90 derajat, kena angin tidak akan goyang, jadi tidak akan merusak engsel sama sekali. Ya, jadi lebih aman. Lalu kuncinya kita pakai sistem multi point locking. Nah ini kunci sampai atas nih. Ya bisa dilihat, coba di shoot dulu. Ini ada sistem kuncinya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat, ini kunci dari bawah ya, terus sampai atas, sampai sana loh. Jadi begitu tutup, jadi sangat kedap suara dan rapat sekali. Nah cara tutupnya seperti ini ya. Gini, putaran kunci handle-nya langsung rapat dari bawah sampai atas. Ya ini modelnya manis sekali. Ini tingginya kurang lebih ada 3 meter. Ya, tapi di kuncinya pun sangat ringan sekali. Ya. Nah sebelah sini pun ada jendela juga. Modelnya sama seperti ini. Nah ini ada pintu musola. Jadi di rumah Pak Junwarda ini ada satu bangunan kecil ini untuk musola ya. Musola ini pintu masuknya pakai pintu swing. Ini pakai kaca. Nah, standar KD PVC untuk pintu swing seperti ini, ya berapapun tingginya, standar kita pakai kaca 8 mili. Ya, tidak pakai 6 mili. Karena kenapa? Kalau pakai 6 mili, nah begitu kita gini kita masih goyang. Daunnya goyang-goyang. Nah, kalau daun goyang-goyang itu pasti settingannya semua akan berubah. Ya, jadi kita pakai kaca 8 mili, jadi lebih kaku, pintunya lebih kaku. Nah, yuk kita masuk ke dalam musola. Nah, dalam musola ini ada jendela double swing ya. Ini dilengkapi dengan tiang tengah seperti ini. Nah, pakai list regal juga. Nah, ini sistem engselnya pakai sistem casement ya. Nah, casement seperti ini ya. Jadi casement atas dan bawah. Nah, fungsi casement seperti biasa. Jadi kita bisa bersihkan dari posisi dalam seperti ini ya. Tidak perlu dari luar lagi. Nah ini sistem kuncinya kita pakai sistem multi point locking. Jadi dari atas sampai bawah semuanya rapat sekali. Nah jendela casement dibukanya berapa derajat? Untuk casement kecil ini kita pakai casement yang 12 in. Untuk swingnya 12 in. Kalau casement 12 in itu bisa dibuka sampai segini ya. Hampir 90 derajat. Ya pastinya itu kurang lebih 88 derajat seperti ini. Ya tapi kalau casementnya makin besar, misalkan 18 atau 20 in ya, bukanya tidak bisa seperti ini. Pasti bukanya lebih rapat seperti ini nih. Ya, tidak bisa sampai hampir 90 derajat. Jadi kurang lebih ada 80 sampai 85 derajat bukannya. Ya. Nah, ini bisa pas dibuka bisa dilihat Bapak Ibu, ya ini sangat bagus sekali modelnya ya. Double swing seperti ini dan sirkulasi udara pun sangat baik sekali. Oke, kita lihat untuk tipe-tipe berikutnya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lihat ke lantai 2 ya. Lantai 2 ada beberapa tipe lagi yang kita bisa review. Yuk. Oke, sekarang kita ada di posisi lantai 2. Ini arah balkon lantai 2, ada pintu double swing ya. Double swing itu apa sih pintu double swing? Pintu double swing adalah pintu yang ada 2 daun seperti ini bukanya ya. Baik buka luar atau bukan dalam ya. Itu namanya pintu double swing. Nah, pintunya ini seperti standar KDS kita lengkapi dengan kunci sistem seperti ini nih. Ya, kita tidak pakai flashboard atas bawah karena sangat tinggi sekali seperti ini agak susah. Ya, tinggi badan saya 173 cm. Untuk pakai flashboard gini pun saya harus jinjit atau mungkin pakai kursi ya. Jadi tidak ergonomis sama sekali. Jadi kita pakai handle seperti ini. Cara buka tinggal putar handlenya, langsung buka. Ya, cara kuncinya pun gampang. Tutup pintunya, putar handlenya, selesai. Langsung kunci dari bawah sampai atas, langsung rapat semuanya. Nah sebelah sini ada jendela swing, ya swing kecil tapi bagus, sangat manis sekali modelnya karena dilengkapi list regal. Lalu swing ini pakai hardware-nya pakai engsel, ada 4 engsel semuanya. Ya, sistem kunci pun pakai multi point locking. Nah seperti ini ya, tutup gini, putar handle-nya, dia langsung kunci dari bawah sampai atas semuanya. Nah, sebelah sini pun sama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari tingkat detail pemasangan dari tim
instalasi KDS UPVC. Nah, biasanya orang masang tuh list regal ini ya, ini sangat sulit sekali untuk sejajar, bisa sejajar seperti ini ya. Tapi dari tim KDS UPVC, karena masangnya tim instalasi sangat detail sekali, Bapak Ibu bisa lihat masang sangat rapi sekali ya, seperti ini. Karena KDS UPVC memperhatikan hal-hal detail seperti ini ya. Jadi konsumen pun akan puas dengan tingkat kerapihan dari produksi KDS UPVC. Nah, sekarang kita ada di posisi kamar anak lantai 2. Nah, kamar anak lantai 2 ini ada jendela double swing, kita lengkapi dengan pakai joining ya. Karena tinggi kita pakai joining seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari posisi handle. Nah, standar KDS UPVC biasa seperti ini. Jendela seperti ini, jika ada tembokan tinggi seperti ini, kurang lebih ada 90 cm atau 1 meter ya, kita sarankan ke customer biasa handle kita pasang di posisi seperti ini, biar ergonomis. Cuma dari Pak Junwarda mintanya handle-nya di posisi agak tinggi. Karena biar apa? Karena biar aman dari jangkauan anak kecil. Nah, seperti ini ya. Ini kan dijangkau agak susah nih. Nah, seperti ini ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini jendela dilengkapi dengan engsel. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok ini jendelanya pakai engsel? Padahal di lantai 2 posisinya, nanti bersihnya susah dong. Nah, untuk tipe double swing, ya sebenarnya tidak masalah. Karena jika daun yang satunya ini ditutup seperti ini, ya Bapak Ibu bisa bersihkan dari sebelah sini nih, ya dari sebelah sini nih. Jadi tidak ada masalah. Kecuali modelnya triple swing, nah itu agak susah bersihinnya. Atau enggak modelnya sana swing, sini swing, lalu tengahnya kaca mati. Nah itu harus pakai casement untuk lantai 2. Ya, tapi lihat dulu tingginya. Kalau tingginya lebih dari 2 meter, kita sarankan dari KDS UPVC sarankan pakai engsel, bukan pakai casement. Karena pastinya pakai engsel tuh lebih kuat dibanding pakai casement. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini kebetulan ada suara ajan ya. Nah ini kalau mau tes kekedapannya bisa dilihat dari sini ya. Nah ini sangat kedap sekali, jadi suaranya hampir tidak terdengar. Ya, karena kenapa? Karena kita lengkapi dengan pakai sistem multi point locking dari bawah sampai atas semuanya. Jadi pastinya kedap suara. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ini ada pintu single swing ya. Ini pakai panel nih. Ya, panelnya panel UPVC. Nah, bedanya panel UPVC dibanding dengan panel yang lain ya. Contohnya KDS UPVC itu ada panel yang lain tuh namanya panel ACP. Nah, bedanya apa? Kalau panel UPVC ini ada garis-garisnya nih, seperti ini garis-garis. Karena panelnya tuh per lembar disambung seperti ini, tumpuk ya. Ini per lembar. Tapi tidak perlu khawatir karena panel ini sangat kuat sekali ya, karena dalamnya semua ngancing ya. Jadi sistemnya knockdown. Ya, jadi sangat ngancing terus kuat sekali. Nah, apabila Bapak Ibu mau panel yang model tidak ada garis-garis, itu bisa dipakai panel ACP. Ya, KDS UPVC itu sering sekali bikin panel yang tidak ada garis-garis seperti ini, jadi pakai ACP. Tapi tentunya harganya lebih mahal sedikit dibanding panel seperti ini. Nah, ini adalah pintu gudang. Ya, pintu gudang pakai panel. Ya, sistem kuncinya pun pakai multi point locking seperti biasa standar KDS. Kalau pakai multi point locking, dikunci tinggal engkol ke atas. Lalu putar anak kuncinya. Nah, ini selesai. Langsung kunci, langsung rapat semua dari atas sampai bawah. Nah, sekarang kita posisi di lantai 2, di posisi balkon bagian depan. Ini ada jendela swing bagian kanan dan swing bagian kiri, lalu ada pintu double swing tengah-tengahnya. Ini pintu double swing ini kita bikin modelnya nabok. Apa tuh nabok? Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Ini saya perhatikan semua detailnya. Ini saya shoot semua detailnya. Coba kamera ke sini. Nabok itu adalah ya, jadi daun pintu ini itu aman dari percikan air. Nah, contoh seperti ini ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kita ada nabok seperti ini. Ini detail sekali nih ya. Nah, kalau nabok seperti ini otomatis percikan air tidak akan masuk sama sekali. Ya, bagian sini pun sama. Ini bisa lihat bagian sini, Bapak Ibu. Ya, ini pintu yang aktif ya. Ini saya sebut pintu yang aktif karena pintu yang pakai handle ya, handle yang besar. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini daunnya lebih turun dibanding keramik seperti ini ya. Nah, jadi begitu dikunci, ini pasti aman dari percikan air. Ya, dan tentunya pasti lebih kedap suara karena karetnya semua nempel ke tembok bagian luar, ya, keramik bagian luar seperti ini. Ya. Oke, ini Bapak Ibu bisa saya shoot lagi ya. Ini tingkat kerapihan dari tim instalasi KDS UPVC.
Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat bagian atas ya. Nah, di ambang ini nih, ya, bagian atas pun nabok sama. Bisa lihat ya, Bu. Itu Bapak Ibu bisa lihat, bagian atas pun nabok ke kusen ya. Nah, seperti ini ya. Jadi semuanya rapat ya, semua pintunya rapat sekali. Fungsinya buat apa? Ini otomatis debu tidak masuk ya, percikan air tidak masuk ya, serangga pun tidak masuk, dan tentunya pasti lebih kedap suara ya, dibanding pintu lainnya ya. Jadi KDS PVC dalam membuat pintu, produksi pintu seperti ini tidak asal bikin, tidak asal buat. Jadi kita lihat dulu, kita survei di proyek. Nah, ini posisinya boleh nggak dibikin nabok ya, layak nggak dibikin nabok, atau nggak layak nggak dibikin tidak nabok. Seperti itu, kita harus survei semua. Baik, sekarang kita sudah sama pemilik rumah, yaitu Pak Junwarda, yang orangnya sangat baik sekali nih, ya, mengizinkan kita untuk bikin video di sini nih, Pak. Pak Jun, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah, Pak. Pak Jun, terima kasih ya, udah kasih kita izin untuk bikin video di sini, Pak Jun nih. Ya, sama-sama. Iya, Pak Jun, saya mau tanya, Pak. Selama ini kan Bapak sudah, mungkin rumah Bapak yang dulu belum pakai UPVC ya. Nah, sekarang ini rumah Bapak yang sekarang ini sudah pakai UPVC nih, Pak. Betul. Bedanya gimana, Pak? Bedanya, Pak? Saya mau tanya, Pak. Dibanding jendela yang dulu, Pak, sama yang sekarang, Pak. Lebih kedap suara kali ya? Dulu yang pasti saya pakai, pernah pakai itu ya, pakai yang aluminium. Oh, aluminium, ya. Satu, aluminium itu bahannya terlalu tipis. Oh iya, itu tipis. yang utama. Terus yang kedua, suaranya nggak kedap. Oh, nggak kedap ya? Kalau dibanding yang ini jauh lah, Pak. Jauh ya, Pak? Jauh. Saya juga pernah ngerasain, pernah bandingin itu di musola. Oh di iya. musola itu kan saya mau itu suasana tenang. Iya. Kalau yang ini kita tutup jendela, tutup pintu, hampir nggak kedengaran di luar. Langsung kedap, Pak? Adem. Nah, kita juga sholatnya pun kusu ya? Ya husu lah. Gitu sih. Iya. Baik, Bapak. Terus pintu-pintunya semua oke, Pak ya? Pintu-pintunya semua ya? Tutupnya, sistem kuncinya semua, Pak? Gitu, bagus, nggak ada masalah. Ini sistem pengunciannya pun ini baru kali ini saya ngeliatin modelnya seperti ini. Oh gitu, iya. Ini nggak ada. Jadi kalau yang biasa kan begitu kita kunci langsung ke kunci. Kalau ini harus angkat dulu baru dikunci gitu loh, Pak. Nah, betul, kalau Pak. orang yang nggak ngerti pun mungkin akan merasa kerepotan. Betul, ya? Pak. Tapi bagi orang, saya rasa untuk orang-orang baru yang ada niat yang lain mungkin di rumah kita akan susah, Pak, untuk bukanya. Betul, Pak. Yang saya rasain yang kalau untuk kunci. Betul, Pak. Maka dari tim instalasi kita, Pak, pas begitu selesai pasang biasa dikasih tahu nih ke pemilik rumahnya, Pak. Nih, Pak, cara kuncinya seperti ini ya. Bu, cara kunci seperti ini ya. Karena kadang-kadang kalau nggak dikasih tahu orang nggak tahu, Pak. Ya kan, langsung kunci, wah Pak, ini kuncinya rusak nih, rumah belum dipakai udah rusak katanya kuncinya, padahal nggak diangkat ya handle-nya ya. Orang yang nggak ngerti, Pak. Betul Pak. Itu salah satu sistem kunci kita yang kita pakai sebagai standar kita, Pak. Itu untuk pengamanan, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi kuncinya dari bawah semua sampai atas, Pak. Gitu, Pak. Jadi lebih aman, terus lebih kedap suara, Pak. Karena pastinya lebih rapat semua, Pak. Gitu, Pak. Kalau pintu garasi nggak ada masalah, Pak? Pintu garasi ya? Nggak ada masalah. Dorongnya enteng ya? Dorongnya enteng ya? Nggak perlu pakai tenaga yang saya rasain sih. Dibanding pintu folding sih lebih enteng folding jauh. Kalau ini dorong satu tangan aja itu ini langsung jalan. Langsung jalan ya? Iya. Paling bobotnya berat loh, Pak. Iya. Karena ini semua bahannya semua kita pakai besi semua nih, Pak. Full, Pak. Iya. Tapi kita pakai hardware yang bagus, jadi dorongnya jadi bisa lebih enteng. Iya. Gitu, Pak Jun. Pak Jun, ini saya terima kasih, Pak, atas jamuan Bapak nih, izin Bapak kita bisa bikin video di sini, Pak. Itu Pak Jun, nanti kalau ada masalah, Pak, misalkan ada kunci yang macet atau gimana, kabarin ya, Pak. Pasti. Gitu, Pak. Kabarin, nanti kita kirim teknisi ke sini, Pak, untuk langsung segera perbaikin, Pak. Gitu, Pak. Kalau pintu biasa, kalau pintu Pak, kita perbaikin. Pak Jun komplainnya pagi nih atau nggak siang nih, biasa insya Allah sore kita udah kirim orang, Pak. Ya karena itu apa namanya sisi keamanan, Pak. Kalau kita nggak buru-buru kirim orang, nanti jendela terbuka malam-malam kan kurang aman ya. Betul. Iya, Pak. Betul. Gitu, Pak Jun. Oke, Pak Jun. Oke. Terima kasih banyak, Pak Jun. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baik, makasih, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, demikian saya bincang-bincang dengan Pak Junwarda sebagai pemilik rumah ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.